Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizan Yafar Syafruddin. Saya dari kelas 17 4 20. Nomor NIM saya itu adalah 17211050. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah website di mana website ini biasa digunakan seorang mahasiswa dan beberapa dosen, yaitu diperuntukkan untuk sebuah universitas. Tanpa basa-basi, memulai dari yang pertama, yaitu pembuatan mockup website mahasiswa. Pendahuluan, siapa sih yang membutuhkan website universitas? Yaitu yang pertama, universitas itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang ini zamannya modern, di mana orang-orang akan melihat sebuah website dari siapa pendirinya ataupun lulusan-lulusannya, ya seperti itu. Lalu yang kedua, siapa yang menggunakan itu? Yaitu dosen, di mana dosen juga berhak untuk menggunakan sebuah website di universitas ini. Lalu yang terakhir ada mahasiswa. Biasanya mahasiswa ini menggunakan website untuk melihat nilai ataupun daftar kehadiran, jadwal kuliah, dan lain-lainnya. Lalu mengapa website di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan? Itu ada tujuannya. Tujuannya biasanya di dalam website kampus akan tertera informasi mengenai profil kampus, bahkan sekilas mengenai sejarah pendiriannya. Dengan adanya website, bisa dikatakan sebagai pengenalan profil kampus dengan cara yang lalu ada nih efisiensi dan efektivitasnya. Ada nih beberapa manfaat website untuk perguruan tinggi. Yang pertama, ada sebagai media branding. Yang kedua, sebagai media promosi untuk menarik calon mahasiswa. Yang ketiga, memudahkan akses data informasi. Lalu yang keempat, memudahkan proses belajar mengajar, di mana biasanya nih ya, memudahkan proses belajar mengajar itu untuk mengabsensi daftar kehadiran ataupun mengambil sebuah pelajaran-pelajaran dari mata kuliah tersebut, materi-materinya, mengumpulkan tugas, ya seperti itu. Lalu yang kelima, menimbulkan kesan profesional. Yang terakhir, menjadi sarana publikasi resmi perguruan. Lalu ke materi berikutnya, yaitu bagaimana sih cara mendatangkan pengunjung ke website kampus. Yang pertama itu ada bikin konten atau artikel yang bermanfaat. Yang kedua, daftarkan website kampus Anda di Webmaster Tools. Yang ketiga, buatlah copywriting yang menarik pada judul artikel. Yang keempat, promosikan artikel di sosial media. Yang kelima, menggunakan email marketing. Yang pertama, bikin konten atau artikel yang bermanfaat. Penting banget nih untuk website perguruan tinggi memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk mahasiswanya, maupun konten yang membantu kalangan umum khususnya pada calon mahasiswa. Semakin banyak konten tentang yang mengulas tentang pendidikan, calon mahasiswa akan mengunjungi website kampus kalian dan lebih mengenal kampus kalian melalui website. Yang kedua, daftarkan website kampus kalian di Webmaster Tools. Kenapa? Setelah memberikan konten-konten yang bermanfaat, hal yang harus kalian lakukan agar website kalian cepat dan masuk pencarian Google adalah dengan mendaftarkan website kalian di Webmaster Tools, yang berfungsi untuk mendaftarkan website ke Google dan memonitor interaksi robot mesin pencari terhadap situs web yang kalian miliki. Yang ketiga, buatlah copywriting yang menarik pada judul. Salah satu alasan seseorang melanjutkan membaca artikel yaitu bergantung kepada headline yang kalian buat. Makanya kalian harus membuat sebuah judul artikel yang sangat menarik. Jadi, para mahasiswa akan berbondong-bondong dan lalu akan tertarik membaca artikel yang kalian buat tentang kampus kalian. Lalu yang keempat,
promosikan artikel di sosial media. Udah gak zaman sekarang kalian mempromosikan sebuah universitas melalui iklan-iklan yang ada di TV, karena bukan sebagian lagi, banyak sekali anak muda di luar sana yang sudah memegang gadget, ya kan? Jadi jarang sekali anak muda yang menonton TV. Makanya untuk mempromosikan artikel itu sangat cocok melalui sosial media. Kalian juga mempromosikan website dengan cara menjadikan konten artikel web yang telah dibuat ke platform sosmed. Sebisa mungkin buat artikel yang menarik dan bermanfaat. Selanjutnya nih ya, sisipkan call to action agar pengunjung sosmed mengklik atau berkunjung ke website kalian. Harapannya, pemirsa sosmed dapat melihat dan tertarik pada layanan atau produk yang kalian ada di website. Lalu menggunakan email marketing. Melalui email marketing, kalian dapat menyebarkan artikel terbaru kalian secara otomatis kepada seluruh database yang kalian miliki. Buatlah kalimat pembuka yang menarik dan kalian dapat menyiapkan tautan untuk melanjutkan membaca. Dengan banyaknya yang menerima email dari kalian dan mengklik tautan untuk lanjut. Lalu, apa sih aplikasi yang kami gunakan? Yaitu kami hanya menggunakan aplikasi Figma, di mana Figma adalah editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur offline. Tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac OS dan Windows. Aplikasi pendamping Figma Mirror untuk Android dan iOS memungkinkan untuk melihat prototipe Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaan dalam antarmuka, pengguna dan desain pengalaman pengguna, dan penekanan pada kolaborasi waktu nyata, yaitu bisa dibilang real time. Kenapa sih kami harus menggunakan Figma? Figma akan membantu tim dalam membuat, menguji, dan mengirimkan desain yang lebih baik dari awal hingga akhir proyek mereka. Dilengkapi dengan fitur desain yang sudah kalian sukai, plus penemuan unik seperti art tool atau vector network. Figma membantu kalian menjaga ide tetap mengalir. Pengguna tidak diwajibkan untuk menginstal atau menyimpan atau mengupload. Jadi, ciri-ciri kemudahan menggunakan Figma yaitu kalian tidak perlu menyimpan proyek kalian ke dalam laptop kalian. Kalian tinggal login, lalu kalian mengerjakan sebuah proyek, lalu otomatis proyek itu akan tersave jika kalian langsung keluar. Atau juga kalian bisa meng-save secara manual. Makanya enak sekali menggunakan Figma. Dan lalu inilah yang menjadi ide dan basis dari Figma, yakni menjadi perangkat lunak cloud yang baik dan tidak membebankan penggunanya, sebagai aplikasi desain UI atau UX berbasis browser dengan desain yang sangat baik, prototyping dan alat membuat kode. Saat ini bisa dikatakan bahwa Figma menjadi alat desain antarmuka terkemuka di industri dengan fitur-fitur canggih yang mendukung tim yang bekerja pada setiap fase proses desain. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Saya akan melanjutkan presentasi terkait tampilan antarmuka yang sudah dibuat menggunakan Figma. Jadi ini adalah tampilan login mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa menginput nomor induk mahasiswa dan juga menginput passwordnya. Kemudian tampilan antarmuka yang kedua adalah terkait dengan gagal login. Jadi jika ada kesalahan nomor induk mahasiswa atau kesalahan password, salah satu atau salah dua-duanya, maka dia akan gagal login. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan profil mahasiswa. Jadi di sini ada nama, program studi, semester, kemudian juga ada indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa. Yang keempat adalah edit profil. Jadi mahasiswa bisa mengedit untuk password. Jadi password lama bisa diubah dengan password baru. Jika itu sudah selesai dilakukan, maka
ada notifikasi data mahasiswa berhasil untuk diperbarui. Kemudian yang nomor 6 adalah menu kehadiran. Jadi di sini ada tampilan terkait dengan mata kuliah, kode dosen, SKS, kemudian kehadiran, ketidakhadiran, dan juga persentase. Menu yang ketujuh yaitu jadwal kehadiran. Di sini ada menu terkait dengan yang muncul, ada nama kuliah, mata kuliah, kemudian kode dosen, SKS, hari, jam, dan juga di ruangan, apakah offline atau online. Kemudian di tampilan yang ke-8, menu hasil studi. Jadi di sini ada nilai murni, kemudian hasil studi semester, dan juga ada kartu hasil studi. Yang 9 adalah submenu nilai murni. Nah, di sini ada skala nilai dari 0 sampai 100. Kemudian juga ada nilai rata-rata di tiap-tiap semesternya. Bisa dilihat dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian yang ke-10 adalah nilai murni tiap semester. Jadi data akan lebih lengkap, lebih detail di masing-masing semester, informasi akan didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian nomor 11 adalah submenu hasil studi semester. Jadi di sini juga mahasiswa akan bisa melihat nilai per semesternya seperti apa. Kemudian yang 12 adalah kartu hasil studi. Nah, di sini bisa dilihat oleh mahasiswa di setiap semesternya ada mata kuliah apa saja, nilainya berapa, itu bisa dilihat. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rio dan Mas Ersen. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erzan Syekh Fazi dengan NIM 17210875. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang UI-nya sendiri atau UI UX-nya. Di sini kita menggunakan Figma, di mana kita bisa membuat desainnya menjadi lebih interaktif. Di mana di sini ada action seperti on click ini. Nah, ini adalah menu utamanya atau login. Nah, di menu login ini kita bisa menginput nomor induk mahasiswa dan password. Nah, contoh kita klik submit dalam keadaan kosong, maka akan muncul notifikasi atau peringatan bahwa username dan password yang Anda masukkan salah. Nah, kemudian jika kita isi kembali dan kita klik cancel, maka dia akan kembali ke menu utama ini dengan inputan yang kosong tadi. Nah, tapi ketika kita klik submit, maka dia akan masuk ke menu profil. Nah, di sini di menu profil itu ada beberapa menu lainnya. Contohnya ada menu kehadiran, menu jadwal kuliah, hasil studi, dan kita bisa logout lagi. Ini adalah menu logout, kita akan kembali ke menu awal ini. Kemudian di sini ada seperti informasi pribadi yang nama, NIM, program studi, dan lain sebagainya. Nah, pada menu ini kita bisa melakukan edit profil. Nah, ini adalah menu tampilan edit profil, di mana pada menu ini kita bisa mengedit profil kita. Contoh kita misalkan ingin mengedit foto kita, hanya kita klik edit. Lalu ketika kita ingin menghapus kita menjadi foto default, maka akan kita klik tombol hapus default. Lalu kita bisa mengganti nama, email, lalu ini untuk password yang lama dan baru, ini adalah untuk update password. Nah, pastikan akunnya memiliki kata sandi yang solid dan acak agar tetap aman. Nah, password ini digunakan sebagai verifikasi untuk login pertama tadi. Kemudian kita akan mengeklik tombol ini. Nah, tombol ini kita bisa klik save. Nah, kemudian setelah di save maka akan tampil menu seperti ini ketika data mahasiswa berhasil diperbaharui. Nah, artinya ini data mahasiswanya telah berhasil diperbaharui seperti yang kita inginkan tadi. Lanjut, ketika kita klik profil, maka akan kembali ke profil. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu kehadiran. Nah, menu kehadiran ini adalah menu di mana semester berjalan dilakukannya kehadiran tersebut. Contoh, dalam satu semester ini, dalam mata kuliah manajemen jaringan, dia tidak hadir dalam 0 kali dan presentasinya adalah 100. Tetapi ketika dia tidak masuk 1 kali akan menjadi 92. Ini adalah contohnya. Nah, perhitungannya itu tergantung dari bagaimana user atau pembuat aplikasinya mendevelop aplikasi tersebut. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Rio beserta Alvin. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Buston Arifin. Saya akan melanjutkan
presentasi menjalankan aplikasi mockup ini. Tadi sebelumnya sudah dibahas oleh Erjan tentang cara login, juga profile, dan juga editnya, kemudian kehadiran. Sini saya akan membahas tiga menu selanjutnya, yaitu ada jadwal kuliah, hasil studi, dan juga ada logout. Untuk jadwal kuliah itu di sini kita masuk jadwal kuliah itu isinya itu ada berupa jadwal kuliah per semester. Jadi jadwal kuliah ini akan update ketika semester itu berubah. Misalnya sekarang semester 4, contoh di sini. Maka otomatis mata kuliah dan lain sebagainya itu akan muncul kuliah semester tersebut. Kalau kita naik satu semester, maka akan muncul di sini semester 5 dan begitupun seterusnya. Jadi untuk jadwal kuliah ini tergantung semesternya. Jadi tiap orang berbeda-beda. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada menu hasil studi. Di menu hasil studi ini tuh ada 3 menu yang telah kita buat, yaitu yang pertama ada menu nilai murni, yang kedua ada menu hasil semester, dan yang ketiga ada menu kartu hasil studi. Untuk menu nilai murni itu sendiri, di sini ada nilai murni dan juga dari semester 1 hingga semester 8. Kemudian di sini ada rata-rata nilai tiap semester. Nah, karena kita contohnya itu di semester 4, maka semester 4 dan seterusnya itu masih kosong ibaratkan. Jadi di sini cuma dimasukkan contohnya itu 3 semester saja yang telah diinput nilainya. Jadi ini contoh semester 1, semester 2, dan juga semester 3. Begitupun pengen tahu nih nilainya gitu dari semester tersebut. Misalnya contoh kita buka semester 1 ya. Kita buka semester 1 maka akan muncul itu nilai tersebut per mata kuliah. Contoh di sini ada bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan begitu pun nilainya dan juga ada rata-rata nilainya. Jadi per semester itu ada kayak gininya nilai murni tersebut. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada menu hasil studi semester. Untuk menu hasil studi semester itu isinya itu ada nilai IP, nilai indeks presentasi tiap semesternya. Jadi IP semester 1 berapa, 2, 3, dan seterusnya ada di menu hasil studi semester. Yang mana nanti kalau kita udah semester akhir, semester 8, nanti si indeksnya itu, tabelnya itu akan penuh sampai penuh semester 8. Jadi ini cuman karena kita ada di semester 4, cuman sebagian aja yang terbuka. Dan lanjut ada menu yang terakhir, yaitu ada menu kartu hasil studi. Untuk menu kartu hasil studi itu, yaitu menu tiap perolehan grade. Jadi menu perolehan grade. Jadi per grade semester itu dapat grade-nya apa dan juga nanti dikalkulasikan di sini. Contoh di sini itu ada semester 1, 2, dan 3-nya itu dapat A semua. Nah, di sini grade-nya itu A yang tertulis A dan juga di sini tuh ada menampilkan IPK yang diperoleh. Nah, di IPK-nya itu ada 4.00. Kemudian ada juga nilai SKS yang diperoleh. Yang didapat maksudnya SKS-nya yang udah didapat, udah diampul lah. Itu. Kemudian di sini ada semester 1, ada semester 2 dan pelajarannya, dan semester 3 dan pelajarannya. Kenapa di sini ada 3 semester saja? Karena tadi balik lagi kita ada di semester 4. Jadi semester 4 belum muncul karena semester 4 belum ujian akhir semester. Jadi masih belum muncul kalkulasi ininya. Jadi di sini masih dibuka hanya sampai semester 3 saja. Kemudian karena menu dari hasil studi ini udah kelar, terakhirnya atau ada menu logout. Itu fungsinya untuk keluar dari aplikasi ini. Kita logout, dia akan
coba masuk lagi. Kalau kita coba masuk, kita submit, akan sama kayak tadi, masukin dulu username dan password yang benar, baru bisa masuk dan masuk ke profile. Mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata maupun slide yang kurang memaknai, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.